Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, ini teh yang harus dihadirkan dalam iman kita. Karena semakin paham ya seorang muslim, semakin paham dengan ilmu agama, maka dia akan semakin takut teh dengan azab Allah yang disebut dengan al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Sehingga ketika takut kepada Allah, maka ini menjadi rem untuk teteh melakukan dosa karena tahu gitu. Teteh yakin ya adanya alam akhirat. Jadi modal kita untuk takut kepada Allah itu yakin dengan alam akhirat, yakin dengan hari kiamat. Apalagi teteh sudah tahu misalnya ilmunya bagaimana Allah kemudian menghadirkan ya azabnya, ancamannya melalui neraka. Teteh sudah tahu ada neraka itu, neraka ini bagi yang tidak sholat. Nah itu tuh jadi motivasi supaya saya tidak termasuk orang yang kemudian diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah melalui perbuatan dosa. Di mana? Di dunia. Jadi kalau teteh ingin tahu bagaimana gambaran masa depan saya di alam akhirat, maka lihat diri teteh sekarang. Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak melakukan yang baik atau yang buruk? Lebih banyak teteh melakukan dosa atau justru menghadirkan pahala? Karena dunia itu hanya dua hal. Kalau tidak buruk, baik. Ya kan? Kalau tidak siang, malam. Kalau tidak melakukan dosa, berpahala. Gitu teh, hanya dua itu. Mangga teteh ingin memilih yang mana gitu. Kalau teteh merasa bahwa lah aku mah engkewe hari akhirat mah gitu, yang penting berpoya-poya atau menikmati masa dunia, ya kan? Nah berarti ya sudah, teteh akan lepas dari undang-undang syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ayo teh ketika bermuhasabah diri, tah ragap ka urang sadayana kepada kita diri kita, ya kita sudah sampai mana faqihufiddin, ya paham dengan agama. Karena kalau teteh tidak bisa memainkan peran sebagai anak yang berbakti gitu kan ya, anak yang berbakti itu ya soleh itu perlu pemahaman. Maka kata Ibnu Abbas berkata ya kan, ya Rasulullah, yang mendatangkan kebahagiaan itu salah satunya adalah faqihufiddin, paham terhadap agama. Ya kalau misalkan teteh sekarang belum menikah, ya kan, menerima gaji, kemudian teteh berikan kepada ibu karena tahu ilmunya gitu. Ya, kenapa teteh koret ka inung? Bisa jadi karena kemampuan atau ilmu teteh hanya semet dinya. Dah kalau tahu bagaimana padilahnya, keutamaannya berbakti ka inung, ka mamah begitu kan ya. Teteh kemudian melakukannya, itu teh ada kebahagiaan kata Allah. Gitu. Begitupun orang yang sudah menikah memainkan peran menjadi istri yang soleh, itu perlu ilmu. Ilmu naon? Bukan ilmu matematika, tapi ilmu Allah. Di mana ayana? Di majelis ilmu. Ai majelis ilmu di mana? Apakah di SIG? Bukan teh. Dahalakoh sapertos kieu yang dilakukan oleh zaman Rasulullah itu yang dilakukan. Makanya kan dulu Zaid bin Harithah penghafal Al-Quran termuda, tak ada teh teka caritakeun dina hadisna kemudian diwisuda oleh Rasulullah. Teu aya. Benernya Kang? Iya. Tidak ada. Jadi tidak perlu takut ataupun teteh merasa naon insecure. Tidak perlu nonte tidak pede gitu kan. Saya tidak kuliah keun teh. Da anu mulia di hadapan Allah mah sanes status sosial atau level SIG S2 na, tapi tetap inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia lamun kudu disederhanakeun mak nu paling soleh gitu. Ya kan? Maka pernah kan Bunda membahasnya, ada seorang laki-laki dari Malaysia, seorang bapak malahan mah yang punya anak tea opat, yang satu
mengangkat anak yatim, tetap yang berarti mah yang memperhatikan ibunya. Apakah anaknya yang 3? Tidak ada, padahal mereka cerdas-cerdas, padahal mereka itu pinter-pinter. Ada yang di Malaysia, ya kan? Ada yang di Singapura, nu hiji di Jakarta. Tidak menjamin gening transferan kolot gitu kapungkur nuju di kuliah kente babaktina teh ku transfer deui gitu. Ya sudah Bapak, transfer saja. Ketika mendengar ibunya stroke, lain, Pak, saya siap untuk menunggu ibu, saya siap untuk mengurus ibu. Kan tidak, saha nu ngurusna? Anak yatim anu sabulan sakali gitu dibere sabaraha gitu. Karena anak yatim ini soleh, ya, karena yatimnya itu soleh, maka babaktina teh ku ilmu Allah naon, pakeun mamah maku abdi diurusna. Kan gitu. Atak tuh ayeuna teteh masih kenehnya memberikan kesan tidak baik kepada ibunya, bisa jadi karena teteh can ai alhau prasa sieun ku Allah, azab Allah gitu. Dan pendupingannya aku Allah mah semakin teteh paham ilmu, semakin teteh berbakti idealna gitu. Kalau sudah menikah babakti kakolot kudu gitu kan ya, takzim kanu jadi salaki harus dan wajib. Kita perempuan menikah sudah tanggung jawab suami lepas dari orang tua, makanya perlu ada ketaatan kepada suami. Tak apal nu kitu teh kumaha, pahamna urang kitu teh ti mana? Ti majelis ilmu gitu ya. Jadi al-khauf teh, orang yang paham agama itu pasti ada al-khauf, sieun ku Allah gitu. Ku Allah dihadirkeun ayeuna gempa demi gempa, cing efekna ka urang naon? Bukan hanya empati dan simpati, tapi lebih kepada ieu teh iman urang, ya Allah gitu. Coba lamun posisi mereka di urang, ta eta teh jadi motivasi ya. Salat subuh nu tadina henteu ngangge rawatib, sararieun tuh kan geus nyebut sieun ieu teh. Sieun ku Allah, sieun ku ancaman Allah, sieun ku neraka. Erek di tambahan ku qobla subuh gitu. Ya kan? Nah, ini mudah-mudahan sifat ibadur rahman yang nomor 4 adalah takut kepada azab Allah. Maka yang kedua teh selain al-khauf ada ar-raja. Ar-raja itu berharap dengan balasan Allah. Kalau berharap berbalas pahala dari Allah, berarti kita melakukan amal mana? Amal baik, amal soleh. Nah, amal soleh itu ya itulah yang disebut dengan hidayah. Amal soleh itulah yang semakin teteh ikhtiarkan, dihadirkan tiap menit, tiap detik, itulah bekal kita menuju akhirat. Dijauhkan atau didekatkan ya, neraka, surga, mudah-mudahan mah didekatkan. Itu teh hasil dari bonus ti Allah ketika kita berikhtiar untuk menghadirkan takwa, kesolehan gitu. Ya, maka akadna sarang Allah ya. Begitu teh ya. Itu yang keempat. Yuk teh yang kelima. Lihat lagi.